Ohayo Sekai, good morning world. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizky Adoni Irawan dengan NIM 22051660057 dari Prodi Pendidikan Sejarah, mahasiswa KKN PLP Universitas Mula Warman tahun 2025. Pada hari ini saya akan menyajikan video pembelajaran kegiatan asistensi mengajar dengan materi bagaimana pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Silakan menonton. Selamat pagi semuanya anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Hadir semua kali ini atau ada yang tidak hadir ini? Siapa itu? Satu. Oke. Semoga kedepannya dia hadir ya. Sayang sekali dia tidak hadir pada hari ini. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya setiap kegiatan itu harus diawali dengan doa. Ya, Pak. Oke, ketua kelasnya silakan pimpin doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Duduk rapi. Siap. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Bagaimana setelah berdoa tadi? Apakah sudah mendapatkan semacam booster pengetahuan dari Maha Kuasa? Sudah. Bapak yakin kalian akan bisa menyerap materi ini dengan mudah. Kemarin kita ada bahas apa tuh tugas kita kemarin? Ada yang masih ingat tidak? Coba ingat kemarin. Yang kedua berkaitan dengan perdagangan. Wah, sepertinya yang lain ini pada senyap ini ya. Bapak ingatkan kalian ya. Jadi pertemuan kita yang kemarin itu kita belajar tentang perdagangan di wilayah Kepulauan Nusantara. Jadi kemarin itu kan Bapak sudah suruh kalian bikin peta tuh. Nanti petanya jangan lupa dikumpul ya bagi yang kelompok yang belum mengerjakan. Ya, Pak. Berikutnya kita akan membahas tuh dampak dari letak geografis Indonesia yang berada di jalur perdagangan, yaitu masuknya pengaruh luar dalam proses kepercayaan. Ini materi kita yang kemarin tentang geografi. Nah, ini dia materi kita yaitu tentang bagaimana perkembangan masyarakat pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Apa yang kalian tahu tentang Hindu-Buddha? Coba kasih tahu sedikit. Hindu, Buddha. Krishna, siapa tadi yang jawab Krishna? Jadi pada hari itu kita akan mempelajari tentang masuknya agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha itu dari negara mana? Coba angkat tangan yang tahu. Iya. Dari mana? Cina. Iya, mana Hindu apa Buddha? Kalau yang India tadi siapa tadi angkat tangan? Siapa tadi yang angkat tangan India tadi? Saya Pak. Kok gak ada yang angkat tangan tadi, tapi ada yang ngomong. Jadi bagaimana proses masuknya agama Hindu Buddha itu ada 5 teori. Yang pertama teori Brahmana. Nah, menurut teori Brahmana ini agama Hindu dan Buddha itu dibawa oleh para agamawan itu alias para pendakwa. Jadi para pendakwa yang datang dari India, mereka mengikuti jalur perdagangan yang ada di Nusantara ini. Jadi sambil berdagang mereka juga menyebarkan agama. Nah, kemudian teori kesatria, yaitu menurut teori ini para yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha itu sebenarnya adalah para tentara ataupun raja-raja dari India yang mereka tuh kalah perang tuh di India. Jadi mereka kabur tuh mengungsi ke Indonesia karena Indonesia kan sering berdagang dengan India. Jadi bisa dianggap Indonesia ini dianggap sebagai salah satu tempat pengungsi. Kemudian teori Waisya, yaitu agama Hindu dan Buddha ini disebarkan oleh para pedagang. Jadi para pedagang itu mereka berlayar ke Nusantara bawa barang dagangan, lalu mereka menetap itu selama beberapa bulan di pelabuhan. Nah, di pelabuhan itu sambil mengisi waktu mereka tinggal di sana, mereka juga mendakwati para penduduk lokal. Kemudian teori Sudra. Kalau menurut teori Sudra, yang membawa agama Hindu dan Buddha ini adalah para budak atau tawanan perang yang dibuang dari India. Jadi mereka ini lari ke Indonesia, baru mereka bikin kayak
Nah, yang terakhir ini adalah teori arus balik. Nah, menurut teori arus balik, yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha itu sebenarnya adalah orang Indonesia itu sendiri. Kalian pasti udah dengar lagu tentang nenek moyangku orang Pelawan. Kita juga kemarin itu kan belajar tentang migrasi penduduk Nusantara. Menurut teori arus balik, masyarakat Indonesia itu mereka berlayar ke India, lalu ketika mereka tinggal di India, mereka belajar tuh agama Hindu dan Buddha. Setelah itu mereka kembali lagi ke Indonesia membawa pengaruh agama Hindu dan Buddha. Jadi mereka mendakwai sesama orang-orang Indonesia. Kemudian kita membahas pengaruhnya. Nah, kalau di atas ini apa nih gambarnya? Candi. Ini candi apa? Borobudur nih. Kalau ini agak sulit diketahui ya. Jadi pengaruhnya itu pengaruh agama Hindu dan Buddha, mereka memperkenalkan itu bangunan pengaruhnya itu kayak membangun candi untuk tempat ibadah. Candi itu memiliki fungsinya itu kayak tempat ibadah. Selain tempat ibadah juga tempat itu menyimpan abu jenazah. Karena kan kalau orang Hindu ini mereka kebiasaan penguburannya itu dibakar. Gitu. Jadi abu jenazahnya nanti ditaruh di bagian bawah candi. Kemudian ada bahasa dan sastra dan aksara. Nah, ini adalah aksara huruf Pallawa. Ini berasal dari India, dibawa oleh para penyebar agama Hindu Buddha di Nusantara. Kalau dari segi pengaruh bahasa itu disebutnya sebagai bahasa Sanskerta. Kalian pernah dengar tentang prasasti Yupa tidak? Prasastinya di mana itu? Ayo. Nah, jadi prasasti Yupa itu dia ditulis di atas batu. Nah, batunya ini ditulis pakai huruf Pallawa, huruf dari India. Nah, berikutnya sistem kepercayaan agama dan lokal ini. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, pengaruh Hindu Buddha itu membawa orang-orang Nusantara itu mereka menjadi pengaruh agama Buddha. Kemudian juga mereka memperkenalkan itu sistem kayak karma atau reinkarnasi. Pernah dengar tidak istilah reinkarnasi itu apa? Ini ya kelahiran baru. Nah, ini dia kalau dari segi pengaruh politik, misalnya mereka itu agama dan Hindu dan Buddha itu memperkenalkan sistem kerajaan. Itu juga mereka memperkenalkan sistem lapisan masyarakat itu namanya Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, 4 golongan itu mereka dibedakan itu berdasarkan profesi. Jadi yang paling rendah ini golongan Sudra alias para orang buangan atau rakyat jelata. Kemudian di atasnya ada Waisya alias para pedagang. Kemudian para raja-raja bangsawan dan tentara. Ksatria, dan di atas para golongan agamawan yaitu Brahmana. Nah, kalau dari segi pengaruh kalender, ini namanya kalender Saka. Ini kalender yang dipakai orang-orang Hindu dan sampai sekarang ini masih ada dipakai di beberapa wilayah Jawa sama Pulau Bali, kalender Saka. Kemudian ada pengaruh gaya kesenian gitu. Nah, salah satu perannya itu yang bisa kita temukan adalah kayak wayang kulit. Wayang kulit itu banyak bercerita tentang kisah-kisah para tokoh-tokoh dewa-dewa Hindu, kayak cerita Mahabharata, sama juga kisah Rama dan Sita. Kalian pernah dengar tidak kisah tersebut? Kan kalau di ANTV dulu pernah ada serial Mahabharata, ya Pak? Ya Pak. Sama kalau pengaruh Hindu budaya yang masih kita bisa temukan kalau di Kalimantan itu, ya yang tahu di Kesultanan Kuta itu pasti ada bimbing acara era. Bapak kali ini ingin mengajak kalian untuk buat membahas itu salah satu kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Apa yang kalian ketahui tentang Kerajaan Kutai? Karena kalau kita berbicara tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia, kebanyakannya berbicara tentang Jawa, Sumatera, kayak Kerajaan Majapahit atau Sriwijaya. Bapak akan mengajak kalian buat menonton video. Nanti videonya kalian simak baik-baik ya. Habis itu kita adakan permainan dulu untuk permainan. Semua jawaban ini ada di video ini, jadi kalian harus pasang telinga dan mata kalian sebaik-baiknya. Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai Martanipura
5, Pak. Oke. Kalau gitu Bapak uji pemahaman kalian ini dengan Bapak mau mengadakan permainan. Oke. Jadi masing-masing dari 4 baris meja dan kursi ini kalian akan menerima satu papan. Oke, Pak. Jadi di papan ini Bapak bagikan dulu ya. Silakan satu orang dari 4 barisan ini maju dulu, ambilkan ini. Semuanya perhatikan baik-baik ya. Coba dibuka dulu kreseknya, tapi jangan sampai itu hilang. Nah. Jadi tujuan kalian itu semuanya perhatikan dulu lihat ke depan ya. Dia dari dulu ke depan. Ayo sebelah sini perhatikan dulu ya. Bapak mau menjelaskan dulu terus peraturannya dulu. Nah, jadi di permainan ini kalian itu akan mencocokkan antara soal dan jawaban yang ada di potongan kertas itu. Nah, itu kertasnya itu di belakangnya itu sudah Bapak tempelkan tuh nanti kalian tinggal buka itu lalu tempelkan di kardus. Nanti masing-masing kelompok akan perwakilannya akan maju ke depan itu buat pemegang. Nanti kalian tolong pilih salah satu perwakilan kalian buat maju ke depan ini buat memegang paparnya. Karena nanti kita breakdown ini apakah jawabannya betul atau tidak, valid atau paldi. Apakah dapat dipahami petunjuknya semuanya anak-anak? Paham, Pak. Oke, silakan dimulai kerja kelompoknya ya. Semua kelompok harus semuanya membantu ini. Nah, semuanya perhatikan dulu ya sebentar. Bapak ada yang mau kasih sedikit penjelasan nggak? Di soal di jawaban ini, jawabannya tuh ada Bapak beri itu sekitar itu kan ada 5 soal dengan 6 jawaban. Nah, jawabannya itu sebenarnya ada lebih dari 6 gitu, ada lebih. Karena Bapak ada dari 6 soal itu ada 4 soal yang Bapak kasih 4 jawaban pengecoh gitu. Jadi kalian harus hati-hati ya, harus teliti nih buat mencocokkan jawaban. Bapak kasih waktunya ini sekitar 5-10 menit ya. Kalau 5 menit belum selesai, nanti Bapak kasih tambahkan 5 menit lagi. Banyak ini. Kelompok yang lain siapa yang belum? Kasih Bapak. Ini masih berbeda. Empat. Saya 4 tadi pada. Ada 4 dari 6 soal yang dibuat. Silakan para perwakilan kelompok maju ke depan. Ya bawa. Bawa papannya. Oke semuanya. Perhatian ya, ayo duduk. Ayo yang di belakang duduk dulu ya. Ayo segera duduk dulu ya. Ayo semuanya, kali ini kita akan memulai nih membuka sesi jawabannya. Silakan papannya kalian pegang hadap ke depan semua, hadap ke depan. Satu orang maju lagi nih. Maju satu orang aja. Gimana fungsi nanti satu orangnya kalian buat membacakan soal dan jawabannya. Silakan dibaca soal dan jawabannya dari sebelah sini. Dibaca dari sini. Dari sini dulu. Oke. Soal, siapakah raja pertama kerajaan Putri Martadipura dan siapakah nama anaknya yang sudah tertulis di isi prasasti? Jawabannya, raja pertama Kidungga dan nama anaknya Mulawarman. Betul atau tidak? Kalau yang punya jawaban lain apa kelompoknya? Nah,
lihat kunci jawabannya dulu ya. Menurut kalian apa jawabannya? Anak bapaknya berduka, anaknya Warman. Oke, jawabannya sebenarnya adalah jawabannya adalah Raja Kunduga dan anaknya Aswawarman. Siapa tadi yang jawabnya Aswawarman? Terkecoh. Ada berapa tuh? Kelompok saya karena kecoh. Siapa lagi yang terkecoh? Kalian terkena jebakan Batman. Baca lagi soal ini satunya lagi. Dalam pertempuran Raja Darut yang mengalami kekalahan di bulan gugur di tangan Raja Negara Pangeran merasa menjatuhkan kedua kerajaan Kutai sehingga wilayahnya menjadi sangat luas. Dana namanya berubah menjadi kerajaan yang bernama. Jawabannya kerajaan Kutai Kartanegara ing Marta. Betul tidak yang lain? Sebelah sini paling juga jawabannya bersama nih. Coba. Oke, selamat ya, betul jawabannya Kutai Kartanegara ing Marta Dipura. Baca lagi soal ketiga. Pada abad ke-13 di Imara Imamari yaitu Kutai Kartanegara yang didirikan oleh salah satu keturunan dari kerajaan Singasari yang bernama. Jawabannya Raden Kusuma bergelar Haji Batara Agung Dewa Sakti berikan putra karunia Denu. Yang sebelahnya jawabannya sama tidak? Oke, jawabannya tadi itu betul. Yang keempat, bacakan yang keempat. Kerajaan Marta Dipura adalah kerajaan Hindu tertua Indonesia. Kerajaan ini diperkirakan muncul pada abad ke-5 Masehi atau kurang lebih 400 Masehi. Di manakah letak kerajaan Kutai Kartanegara? Jawabannya di Muara Kaum timur Karam, tepatnya di Bukit Makam. Yang lain jawabannya seperti sama tidak? Coba sama tidak? Jawabannya betul. Berani soal kelima. Keberadaan Marta Dipura diketahui berdasarkan sumber cerita yang ditemukan di peninggalan. Jawabannya berupa prasasti berbentuk lipa atau tiang batu bertimba 7 buah. Sama tidak semuanya? Oke, jawabannya betul tadi. Soal terakhir. Pada abad keberapakah kerajaan Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Aji Batara Agung Paduka Nira bersaing dengan kerajaan Kutai Marta Dipura yang dipimpin oleh Raja Gunaprana yang berketurunan Raja Warman? Jawabannya pada abad ke-13. Sama tidak? Jawabannya betul. Ayo semuanya beri tepuk tangan kepada kembalikan ya. Ayo semuanya duduk dulu ya. Ayo yang di sebelah situ duduk dulu ya. Perhatikan semuanya ke depan. Bapak ingin sedikit memberi penguatan ya. Nah, tadi itu Bapak sudah melihat hasil kerjasama tim kalian itu sudah sangat baik gitu. Jadi jawaban kalian itu bisa dibilang udah semua nih. Tandanya kalian sudah memahami materi dengan baik. Oke. Bagaimana tadi itu permainannya? Seru tidak atau masih kurang menantang lagi? Masih kurang. Nanti kita coba lagi nanti kalau masih kurangin lebih lagi. Ya Pak. Semuanya itu kedengaran bel kembali gitu. Oke.
Demikian penyajian video asistensi mengajar saya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam video tersebut. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.